fasilitas yang lebih lengkap tadi sambil infus ya, sudah terpasang infus. Kalau misalkan kamu punya oksigen, tabung oksigen, ya pasang O2 nasal ya. Pasang O2 nasal, kamu bawa pasang O2 nasal, terus ya tadi kamu suntikan apa tadi? Kamu kasih apa? Disuntikkan ultratonik, Dok. Ya, kamu kasih ultratonika dulu ya. Kamu kasih ultratonika sambil masase boleh, nggak apa-apa. Nah terus, eee, suaminya yang dilakukan apa suaminya ini? Ngapain suaminya? Endi suamine mau? Pasiennya endi pasiene? Saya dokter pasiennya. Iya. Kamu kira-kira masih bisa ngomong apa enggak kira-kira kalau kondisi perdarahan 500 cc? Lemes, dokter. Lemes ya? Pasti lemes sudah mau ngantuk-ngantuk gitu kan. Jadi suaminya harus apa? Endi mau suaminya? Endi kok ilang? Ini dokter siap. Apa sing mbok lakukan? Istrimu sudah mulai ngantuk-ngantuk terus kamu ngapain? Saya bawa ke dokter kalau enggak ke bidan. Wis iki mau settingane kowe wis nang bidan, ambek Alfebrina wis dipasangi infus gak ngrungokno iki. Iki mau ambek Alfebrina sudah dikasih infus, sudah dipasang apa tadi O2 nasal, sudah dikasih injeksi ultratonika, terus kamu ngapain? Hmm? Apa yang dilakukan sama suaminya harusnya? Hmm? Apa ini? Kalau asal apa? Mohon maaf dokter, saya panik soalnya ini. Aku bisa ngomongin. Kan pasti sama kamu toh berangkatnya, pasti kamu kan ada di situ. Apa yang kamu lakukan? Halo. Endi iki bojone kok ilang iki? Ini dokter Om. Maaf saya Apa? panik. Ini Endi saya sih kok gak ketok ngene? Ini dokter. Gimana? Kamu apain? Pura-puranya kamu sebagai suaminya, istrimu tuh perdarahan. Terus sudah sama Alfebrina sudah ditemenin. "Ayo Pak, saya bawa ke rumah sakit. Ini nggak bisa nih, harus ditangani di rumah sakit karena masih perdarahan, kemungkinan masih ada sisa plasenta," misalkan ya. Katakanlah ada sisa plasenta. Terus kamu ngapain kira-kira? Kalau saya berarti memanggilkan dokter atau enggak dokter SPOG bedah supaya memotong plasentannya dokter. Yang harus kamu lakukan pertama kali ya jelas kamu harus ngajak ngomong istrimu itu. Jangan sampai istrimu itu tidur karena dia udah bilang mulai ngantuk. Iya dokter. Ya, jadi ya kamu harus ini, Juan ya? Juan tadi ya? Ya siap dokter. Jadi ya kamu harus istrimu tuh harus mbok ajak omong terus. Biar dia nggak ngantuk, karena kalau dia ngantuk takutnya nanti hilang kesadarannya sampai saterusé gitu ya. Kalau Iya. perdarahannya banyak itu pasti. Jadi kamu harus ngajak omong ya. Iya Terus dokter habis siap. itu, sapa jenenge, kamu tadi manggil dokter ya? Iya. Manggil dokter. Terus kira-kira, yang lain, perawat yang lain mana perawat-perawat yang lain? Atau mungkin ada keluarga pasien atau apa? Apa yang dilakukan oleh perawat yang lain misalkan? Atau mungkin bidannya tadi, apa selain masase tadi apalagi yang dilakukan pada pasien HPP? Atau perawat atau bidan yang di sekitar situ kan kamu, ndi doktere sapa doktere? Sing Saya bermain dokter jadi dokter ndi sapa? Novandra, dokter. Ya Novandra, apa yang kamu lakukan? Mungkin kalau tadi tujuannya membawa ke rumah sakit atau puskesmas, yang Mhm, pertama kan itu pastinya langsung diberikan bantuan sirkulasi dokter buat mmm. beliaunya biar bisa tetap jalur nafasnya terjaga. Lalu kita juga mengklasifikasi ini tuh Sirkulasinya mbok kasih apa dulu? Tadi eh, ka- dikasih apa? kateter vena mungkin dokter. Infus. Infus, nggih. Terus apa lagi? O2 Terus masker kan sudah, O2 udah nasal masker, ya. nggih Terus dokter. apa lagi? Terus infus tadi sudah, baru nanti mungkin melihat itunya dokter, klasifikasinya apakah memerlukan
operasi atau tidak. Mungkin kalau Sik, bis durung nggih, operasi dokter? iki, sik durung operasi. ABC-nya dulu kamu pikirkan dulu, kamu lihat ABC-nya dulu, masih belum ke arah operasi nih. Oh, berarti Step masih by mengecek step-nya. RW-nya terlebih dahulu, dokter. Apakah jalur Terus, nafasnya baik atau tidak? Kalau misal tidak, langsung kamu kita pasang berikan O2 masker tadi. O2. Terus Heeh, untuk terus. habis RW-nya kita cek B-nya itu breathing-nya nggih, dokter. Itu nanti kita cek melihat dari RR-nya mungkin, dokter. Kalau itu mungkin sama kayak RW-nya. Jadi kalau misal kurang kita nanti berikan masker udara ataupun oksigen. Lalu sirkulasinya kita lihat apakah beliau ini kehilangan darah sampai mungkin bisa mulai kehilangan kesadaran. Nanti kita langsung pasang infus menggunakan cairan kristaloid, dokter. Terus nanti baru kalau sudah ABC-nya kita bisa treatment untuk 4 Nah, PPH-nya mulai dari 4T itu kamu kan kan punya anak buah perawat. toh? Nggih, dokter. Ya, di sebelahmu pasti ada DM-DM. Itu kamu bisa berdayakan. DM pasang monitor, perawat ambil darah, itu kamu yang nyuruh. Oh, Yo, nggih, dokter. jadi bukan kamu semua, kamu nggak bisa kamu semuanya sendiri itu nggak bisa. Ya, jadi kenapa nomor satu itu penanganan HPP adalah ask for help. Ya, kamu harus minta tolong karena kamu nggak bisa sendirian. Jadi kamu kan sebagai leadernya di sini, kamu nyuruh, Mbak perawat pasang monitor. Untuk apa monitor? Untuk tahu. Kan nggak mungkin perawat mbok suruh Nancy bolak-balik kan enakan pakai monitor. Kan ini kan settingannya dikirim ke rumah sakit misalkan ya. Kan gitu. Jadi pasang monitor. Terus apa lagi tadi? Pas itu dokter masang oksigen sama infusnya, dokter. Iya, itu sudah. Terus selain pasang monitor, ambil darah ya, Ambil darah buat perawatmu suruh ngambil darah buat nggih. apa? Buat apa ambil darahnya itu? Kira-kira. Ambil darahnya itu buat ini, dokter. Mengecek Cek apa? tadi itu Untuk apa? Perawat, ambil darah. Siapkan apa? Pasien dengan HPP ku kira-kira gimana? Hmm? Darahnya melihat banyak, kira-kira 500 sampai 1000 cc. buat melihat Kamu masif suruh atau ambil tidak darah itu mungkin, buat dokter, apa? mengecek Hmm. keparahannya, dokter. Kok Keparahan yo dari jelas PPH-nya. parah tau wong jelas 500 cc sampai 1000 jelas parah wong pasiennya ngantuk ngono lho mau. Iku tadi suaminya tak suruh ngajak omong toh. Nggih, dokter. Ya, berarti gimana? Melihat kesadarannya mungkin, dokter. Mengecek kesadarannya Kesadaran enggak, untuk apa? Sedia darah kamu suruh ngambil darah itu untuk apa? untuk Untuk mengecek seberapa banyak pasien kehilangan darah. ya terus apa lagi? Mosok ngecekin ngono? Ngeceknya dengan apa? Alat ukurnya apa kalau pasien-pasien kehilangan darah? Kamu cek apa? HB-nya, dokter. Iya, cek HB. Makanya kenapa kamu suruh dia ambil darah. Ya, kamu harus cek HB pasien ini. HB-nya berapa? Kalau HB-nya di bawah 6, ya harus kamu siapkan apa? Hmm? Kalau HB-nya di bawah 6, siapkan trombosit bag mungkin, dokter. Cek melipis itu, masuk trombosit apa? Nek HB turun nih Transfusi, apa? dokter. Transfusi Transfusi darahnya. darah. Ya, Jadi transfusi nanti darah darahnya pilihannya sekalian apa? dicek. Pilihannya apa? Masuk langsung trombosit. Oh, enggak. Transfusi darah itu pilihannya apa sih? Apa ya? Pilihannya itu ada itu, dokter, mungkin eritrosit. Cek HB itu, kalau HB-nya turun kan anemia atau diagnosisnya jadinya. Ya toh, kalau anemia itu berarti biasanya ditransfusi darah. Darah yang mana yang kamu pilih? Ada whole blood, ada packed red cell, PRC itu, ada trombosit. Kalau trombositnya turun, baru kamu kasih trombosit transfusi. Tapi kalau trombositnya normal ya nggak usah. Berarti pilih antara dua tadi, WB atau PRC ya. Siap, dokter. Tuh. Jadi transfusi darah ya. Kalau anemia ya transfusi darah. Darah yang mana? WB atau PRC yang dipilih. Biasanya kalau perdarahan akut ya pilih yang WB, whole blood gitu. Jadi tujuannya kamu ngambil darah, kamu nyuruh ngambil darah itu ya untuk mendeteksi kehilangan darahnya tadi memang. Tapi dengan apa? Ya dengan mengukur kadar HB, hemoglobin itu loh ya. Kalau hemoglobinnya turun ya berarti dia anemia. Nah itu hati-hati ya. Terus apa lagi? Kamu suruh apa lagi perawatmu? Hmm?
tadi kan udah dokter ngecek darah, mungkin Hmm. siap-siap buat transfusi sama infus dokter buat ganti cairan yang hilang sama darah yang Ya. hilang. Perlu pasang double line nggak kira-kira? Kalau misalkan perdarahan 1000 cc misalkan. 1000 cc itu kira-kira underpad itu penuh, itu 1000 cc. Kalau satu bengkok itu 500 cc. Mungkin perlu dokter. Perlu ya, kalau misalkan perdarahan sekitar 1000 cc ya udah kamu suruh perawatmu pasang double line ya, kanan kiri. Yang satu untuk pasang transfusi, yang satu untuk cairan gitu loh ya. Jadi nanti Ya yang satu dokter. itu suruh pasang infus yang ada saringannya yang buat transfusi. Nanti kamu kalau masuk DM tahu nanti. Jadi ada infusan tuh ada 2 macam, ada yang biasa, ada yang infusan yang memang buat transfusi. Dia ada saringannya. Nah, itu nanti itu tujuannya. Kenapa harus pasang double line? Karena yang satu untuk transfusi, yang satu untuk masuk cairan tadi. Terus habis itu apa? Kamu sendiri melakukan apa kamu sendiri? Sebagai dokter, kamu sendiri melakukan apa? Kamu sudah nyuruh pasang monitor, terus atau mungkin kamu pasang oda masker, pasang infus double line, cek darah. Kamu sendiri ngapain di situ kira-kira kamu? Tanganmu posisi steril loh, pasti pasti tanganmu posisi steril karena kamu berada di depan pasien kan, pasien sedang perdarahan, sedang beliur-beliur gitu. Suaminya kamu bilang, "Pak, ajak ngomong itu istrinya, jangan sampai istrinya tidur." Itu kamu yang merintah. Kamu ingatkan terus biar bapaknya itu ajak ngomong istrinya, gitu. Nah, misalkan ada tetangganya ribet-ribet ya tetangganya suruh keluar, nunggu di luar gitu. Yang penting yang masuk di situ adalah keluarga yang inti sama bidan itu tadi atau perawat atau mungkin bidanmu yang lain atau mungkin kalau ada adik-adik DM bisa bantu-bantu kamu ngambil-ngambilkan obat atau gitu-gitulah. Kamu sendiri melakukan apa di situ? Mungkin mulai untuk menata treatment selanjutnya dokter. Kamu harus mencari penyebabnya ya. Oh, Kira-kira nggih. penyebabnya apa? Kenapa kok sampai Yang perdarahannya nggak berhenti-berhenti kan gitu bisa tadi ya? dicek 4T Tadi itu ya dokter. 4T. 4T itu apa aja? Tone, trauma, tisu atau Tonus, trombin. ya tonus, trauma, tisu atau trombin. Nah, sedangkan di situ tadi kan sudah dapat clue kamu bahwa ari-arinya, plasentanya masih ada yang tersisa kan gitu ya. Tadi Siap kan dari dokter. ceritanya kan ari-arinya tersisa berarti kemungkinan karena tisu ya. Karena Ada yang tertinggal ada jaringan jaringan. yang tertinggal. Lah berarti kamu lakukan apa? Eksplorasi Kapomoterus. Eksplorasi. Ya, kamu lakukan eksplorasi sama Kapomoterusnya kamu lihat, kamu cek. Kalau memang ada di situ sisa ya sudah kamu ambil ya dengan hati-hati. Kalau misalkan ada yang belum terjahit ya kamu jahit ya. Terus Siap kamu dokter. sambil masase. Kamu sambil masase. Terus kamu kan tadi kan sudah dimasukin tuh sama bidanmu apa tadi? Oksitosin ya. Iya dokter. Ya, kira-kira perlu dikasih tambahan lagi nggak untuk uterotonikanya selain oksitosin drip? Kalau misalkan uterusnya masih lembek, ditambahi apa biasanya kalau tensinya normal? Selain Hmm, uterotonika yang oksitosin tadi, apa bisa Oterotonik. dikasih apa? Golongan metil, Metil. metil ergo metrin, metergin itu loh. Oh, gitu dokter. Metergin ya, metil ergometrin itu bisa kamu tambahkan, bisa lewat infus atau bisa IV, asal tensinya normal. Kalau tensinya tinggi, jangan sekali-kali kamu tambahkan metergin karena metergin menaikkan tensi. Tuh. Wes, terus misalkan kamu udah eh, mulai ini nih, udah kamu masase ya. Masase udah kamu cari penyebabnya, udah kamu ambil lah. Ternyata kok masih lembek. Nah, apa yang kamu lakukan? Masih lembek itu bagian Kontraksi, uterusnya. kontraksi uterusnya iya. Padahal sudah mbok ambil kan sisanya tadi. Sudah mbok ambil sisanya, kamu juga sambil masase. Terus ternyata kok masih lembek, darahnya masih kayak mancur-mancur gitu. Apa yang kamu lakukan? Eh, Kalau masih Ya. lembek berarti Mm-mm. darahnya masih, berarti walaupun jaringannya sudah keluar itu Hmm, tetap terjadi pendarahan ya dokter? bisa, iya. Ada yang seperti itu. Oh, mungkin Apa yang antara kamu lakukan? kompresi manual dokter atau pijat uterus. Ya, boleh. Jadi langkah berikutnya setelah kamu tadi mencari penyebab yang pati tadi ternyata kok
Setelah kamu ambil kok, "Loh kok masih?" Berarti langkah kamu lakukan berikutnya adalah kompresi bimanual ya. Kompresi uterus tadi itu, bisa kompresi internal, bisa kompresi eksternal ya. Jadi tanganmu yang satu, yang ini, yang kanan itu masuk, tanganmu yang satu masuk ke vagina, kayak posisi arah mengepal gitu, yang tangan kirimu massase, tuh. Nah, itu yang kompresi bimanual yang internal kalau yang seperti itu. Kalau yang eksternal juga bisa, tapi biasanya sih yang internal kita lakukan. Nah, setelah kamu kompresi, kok nggak membaik, apa yang kamu lakukan langkah berikutnya? Kompresi bimanual internal nggak membaik, eksternal nggak membaik, berarti berikutnya langkahnya adalah Itu dokter pakai yang tadi mungkin apa? obat koagulan, Boleh, itu kan sambil jalan bisa kamu kasih itu, tapi ternyata masih gitu terus. Kamu kasih injeksi vitamin K misalkan. Boleh aja, tapi ya tetap masih Oh, masih tetap misalkan, masih tetap, "Aduh kok masih masih anu ya, masih lembek ya." Apa yang kamu lakukan? Langkah berikutnya. atau mungkin juga Tadi sudah melihat tadi disebut wisan karo kancamu, karo si Alfebrina tadi udah disebut tadi. Apa? Boleh yang lain kalau mau bantu jawab boleh. Apa langkah berikutnya setelah kompresi bimanual ndak bisa, yang dilakukan adalah pasang apa? tamponit dokter, Ya, pasang tampon, kondom, kateter, ya tampon urutannya kondom. seperti itu ya. Setelah pasang tampon, kondom, kateter, itu harus bisa ya kalian ya, tampon kondom itu ya. Jadi kamu pasang tampon kondom, sudah dapat materi tentang HPP kan? Sudah dokter. Udah toh, lah iya, kan berarti sudah tahu toh gambarannya, pakai apa, kondomnya dipasang di kateter kan gitu ya, terus ditali ya, terus dicoba pakai infus dihaluskan ke situ ya. Tuh, pasang kondom kateter. Lah, ternyata setelah kamu pasang kondom kateter, kamu evaluasi, "Loh kok masih setengah jam kemudian apa 1 jam kemudian kok masih ngucur, perdarahannya kok belum berhenti?" Ya kamu lakukan apa? Berikutnya adalah apa Reev- pilihannya? Mungkin Hmm? reevaluasi dokter, reevaluasi Reevaluasi, penyebab. boleh. Ya, terus habis itu eh, apa? itu tadi dokter kasih transfusi trombosit mungkin juga. Yo iku lek trombositnya mudhun. Trombositnya misalkan nggak turun ya pakai WB atau PRC itu aja udah cukup. Karena transfusi TC itu mahal. Ya. Pasienmu kan BPJS ini settingannya. Mungkin reevaluasi buat tindakan operasi dokter atau histerektomi. Sebelum itu apa? Sebelum itu kamu bisa lakukan Oh, ligasi pengecekan sebenarnya. ligasi. Ligasi ya, ya operatif juga sih, tapi ini jarang sih kita lakukan ligasi arteri yang di apa, hipogastrika atau ininya, uterinanya ya, tapi itu jarang. Makanya kita kenapa setelah, kondom kateter ndak bisa, ya sudah kita putuskan untuk dilakukan tindakan operasi ya. Nah, operasinya ini gimana? Misalkan nih, pasienmu ini masih hamil anak pertama ya, melahirkan anak pertama tadi, pasiennya masih muda nih, umurnya kira-kira masih ya 28 tahun lah, masih habis melahirkan anak pertama. Kira-kira kamu kayak apa pasien ini? Padahal kamu tahu masih ada perdarahan, kasih kondom kateter juga ngamper tadi itu masih perdarahan. KIE ke pasien, ke keluarganya gimana kamu? KIE ke suaminya gimana? Pilihannya apa? KIE itu oh berarti mengabari dari keluarga pasien ya dokter sayanya. Iya, jelas, Untuk jelas. mungkin Kamu harus berarti manggil. Kamu harus manggil keluarga pasien karena keluarga pasienmu harus tahu kondisi sekarang ini, Pak, atau mungkin misal ada ibunya atau Pak, Bu, ini eh, Ibu A misalkan, Ibu A ini sudah kami lakukan tindakan ini. Ternyata setelah kita pasang kondom kateter masih perdarahan, Pak. Nah, ini untuk menyelamatkan nyawanya pilihannya adalah mungkin operasi. operasi. Nah, operasi kan, pilihan terakhir Iya adalah dokter. operasi. Nah, terus kamu KY-nya gimana?
operasi yang apa yang kamu pilih? Apakah operasi yang konservatif uterus atau operasi yang sampai histerektomi? Kira-kira yang mana yang kamu mau pilih? Operasinya kan laparotomi itu bedah perut sudah jelas ya. Tapi ada 2 pilihan. Apakah operasinya ini sampai angkat kandungan ataukah apakah operasinya ini hanya untuk konservasi uterus? Konservasi uterus itu ya tadi itu, yang tak bilang tadi ligasi arteri apa, hipogastrika misalkan atau mungkin Bellins. Bellins ini rahimnya ditekuk, dikasih 3 jahitan terus ditekuk. Itu namanya Bellins. Itu konservatif uterus. Jadi uterusnya tetap di situ dengan catatan harus dipastikan setelah digitukan ya tetap nggak ada perdarahan, itu masih aman. Tapi kalau nggak bisa misalkan tambah drop, kamu kan harus tanya ke dokter anestesinya tuh, "Tensinya berapa Dek?" Anunya dimonitor, kamu misal kamu tetap bisa lihat ya, tapi kan kamu sama anestesinya kan di situ. Kamu bisa komunikasi, "Kira-kira gimana kondisinya?" Kayak gitu. Dia bisa lihat kondisi pasiennya kan di situ. Kira-kira kamu nek ibuke ini 28 tahun masih anak pertama, kira-kira kamu sarankan yang mana? Mungkin yang konservatif terlebih dahulu dokter, atau minimal invasif untuk mengurangi komplikasi ke depannya dikarenakan ibunya masih muda dokter? Iya. Jadi kalau misalkan ibunya masih muda ya, masih anak pertama misalkan, ya kamu usahakan sebisa mungkin kamu konservatif uterusnya, kamu konservasi uterus. Jadi kamu usahakan itu tadi Bellins atau ligasi-ligasi arteri yang tadi itu. Ya, jadi makanya anatomi itu sangat penting. Walaupun nanti kamu sudah spesialis, tetap harus tahu anatomi-anatomi. Kan ya kayak gini-gini nih, ada saatnya kondisi-kondisi emergensi seperti ini, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar ekspektasi kita gitu loh. Jadi kalau misalkan dia memang masih muda, ayo kita usahakan tetap kita pertahankan rahimnya, karena kan pastinya dia masih kepengen punya anak lagi toh, kan gitu, masih muda. Tapi nek misalkan pasien ini sudah anak kelima atau anak keempat, ibunya udah usia 35 tahun ke atas ya, ya sudah, kamu KIE untuk dilakukan tindakan histerektomi wis langsung, seperti itu. Karena ya itu tadi menyelamatkan nyawa, yang penting seperti ini sudah life saving ya, karena sudah darahnya banyak gini biasanya sudah inferior. Nah ini nanti dokter anestesi yang main cairannya itu tadi, kasih koloid bla bla bla, kita ngurusi pasiennya, kita ngurusi ibunya, gitu. Jadi gitu ya gambarannya interpersonal tadi itu ya, kerjasamanya seperti itu. Jadi ask for help itu nomor 1 kalau pasien-pasien HPP itu. Karena nggak mungkin kita nolong sendirian, itu nggak mungkin. Makanya kenapa kalau kamu nanti belajar menolong persalinan normal, kamu untuk melahirkan plasentanya juga harus beneran ya, harus hati-hati, pakai yang metode yang tali pusat terkendali itu. Karena kalau langsung mbok tarik dengan keras ya uterusnya bisa terbalik ya, inversio uteri, atau ya tadi itu ada sisa tadi itu. Itu mungkin karena kesusu-susu nariknya, terus nggak bener caranya, jadi ya tuh, jadi menyumbang menjadi salah satu penyebab HPP itu tadi. Itu ya. Siap Ada dokter. yang mau ditanyakan? Kamu kan tadi punya paramedis, punya DM, ya kamu berdayakan itu. Suruh apa namanya, pasang infus satu-satu misalkan, atau pasang O2 masker, atau sama jangan lupa ya pasang kateter tadi belum diomongin ya. Jangan lupa loh ya, Oh iya pasang dokter. kateter ya, itu harus. Karena untuk apa? Mengukur outputnya ya. Kamu harus tahu, kan kamu grojok nih, grojok infusan. Mau kasih infus double line. Nah, terus ini outputnya nggak kamu hitung. Nah, takutnya apa? Udem paru ya. Siap dokter. Kebanyakan cairan terendam parunya sesek. Jadi masalah maneh nanti ya. Sudah HPP-nya belum tertangani, pasiennya sesek bisanya. Jadi hati-hati ya. Jadi Oh harus dokter. dipikirkan juga seperti itu ya. Jangan lupa pasang kateter karena kita harus tahu outputnya urinnya itu loh berapa itu. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Jadi urut-urutannya HPP kamu udah harus tahu ya.
udah ada di teori yang kamu baca kan. Jadi urut-urutannya tadi mulai dari massase uterus, massase nggak bisa ke mana kompresi bimanual ya. Kompresi bimanual nggak bisa ke apa namanya pasang pasang balon kateter tadi loh, tampon kondom kateter itu. Terus baru ke operatif. Operatifnya 2 pilihan. Operatif yang konservasi uterus atau yang langsung histrektomi. Kalau histrektomi ya kamu jelaskan ke pasien. Kalau nanti kamu misalkan terpaksa harus melakukan histrektomi ya kamu jelaskan ke pasiennya bahwa, "Bu, ini kami terpaksa harus melakukan tindakan mengangkat rahim karena untuk menyelamatkan nyawa ibu," itu. Kayaknya harus seperti itu. Kita tuh harus sebagai yang orang yang aktif, yang istilahnya kita tuh harus melakukan itu. Karena kalau nggak gitu, nyawanya yang akan tidak tertolong karena berdarahnya banyak kan gitu. Caranya ngomong seperti itu. Jadi harus breaking bad news-nya itu harus ada dan kita harus berdasarkan landasan teori tadi itu. Karena kalau memang dia tidak bisa tertolong dengan yang sebelum-sebelumnya tadi, misalkan sudah anaknya banyak, umurnya sudah lebih dari 35, ya sudah, kita langsung putuskan untuk histrektomi. Ya kamu kasih tahu nanti ibunya jelas tidak bisa punya anak lagi. Tuh, karena kan sudah diambil rahimnya. Terus ibunya sudah tidak bisa haid lagi, itu harus kamu jelaskan seperti itu. Kamu Dokter. jelaskan. Jadi biar pasien ngerti, keluarganya juga ngerti gitu loh, karena bahwa sudah diambil rahimnya. Itu kalau memang misal terpaksa kamu harus melakukan sampai ke tindakan histrektomi. Tapi kalau misalkan pasienmu nanti dengan bilins saja sudah bagus, bilins prosedur itu yang tadi rahimnya ditekuk itu sudah bagus, kontraksinya bagus, terus kemudian tanda-tanda vital sign-nya membaik. Kan biasanya kalau orang-orang dengan perdarahan banyak itu kan tensinya mulai turun, nadinya naik, kan gitu kan ya. Kompensasinya kan seperti itu tuh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau sudah vital sign-nya kembali stabil ya berarti sudah aman, berarti sudah perdarahannya udah teratasi seperti itu. Gitu ya. Siap, dokter. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mohon izin bertanya, dokter. Kalau untuk tadi tindakannya itu, jikalau aslinya lebih baik saat pasien tuh lebih melakukan histrektomi, tapi dari keluarga itu ternyata malah mintanya terapi konservatif atau kayak operasi konservatif itu kami sebagai dokter itu apa yang harus dilakukan gitu, dokter? Atau Nah, kita tetap kokoh sama histrektomi karena histrektomi itu bisa mungkin lebih tingkat penyelamatan ibunya ini lebih tinggi atau menurut dengan keluarga pasiennya? ya kamu tinggal lihat kondisi ibunya gimana. Kondisi si ibu ini gimana. Kalau misalkan kondisi ibunya inferior walaupun dia masih anak pertama, maksudnya masih habis melahirkan anak pertama terus umurnya masih muda. Tapi kalau kondisi ibunya inferior, misalkan tensinya tambah ngedrop, nadinya tambah naik, pucet banget, mungkin dok dok, perawatmu datang, dok dok keluar HB-nya 4 misalkan. Ada yang seperti itu sampai HB-nya 4, HB-nya 2 tuh ada. Terus warnanya putih gitu kayak mayat gitu. Rahimnya ya putih, bener-bener pucat. Nah itu, kalau kayak gitu, ya sudah kain untuk histrektomi. Kamu bilang ke keluarganya, "Pak, ini taruhannya ada 2, pasien bisa meninggal di meja operasi." Kita harus ngomong seperti itu memang apa adanya. Karena kan memang ada risiko meninggal di atas meja operasi kalau kita operasi pasien. Makanya kenapa kalau kita operasi pasien itu kan harus ada informed consent dari awal. Bahwa resiko-resiko itu juga harus dikasih tahu ke pasien gitu loh. Ada risiko-risiko meninggal di atas meja operasi, ada risiko perdarahan, ada risiko infeksi, itu harus kita kasih tahu. Kalau memang kondisinya inferior dan mungkin keluarganya mungkin misalkan, "Dok, jangan dok kalau bisa dipertahankan." Ya kamu kasih tahu kondisinya, "Pak, Bu, kalau perlu suruh masuk ke kamar operasi." Keluarganya. Misalkan, "Saya takut." Ya wes suruh perwakilan siapa yang mau masuk, boleh, enggak apa-apa. Biasanya kita kalau misalkan ada kondisi-kondisi seperti itu, ya kita masukkan ke kamar operasi. Kita KIE ke pasien. Kita suruh lihat kondisinya seperti itu.
Biasanya kalau sudah perdarahan banyak itu udah di bawah-bawah meja operasi itu udah banyak perdarahan sudah. Darahnya wis belambang-belambang gitu. Udah banyak darah. Kalau sudah seperti itu ya sudah kita tawarkan. Kan yang penting kan life saving kalau udah seperti itu. Mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Ya kita kasih tahu, Pak, Bu, ini untuk menyelamatkan nyawanya. Nggak ada pilihan lain seperti itu. Daripada nanti dipertahankan tapi terus berdarahnya masih terus-terusan, terus tensinya tambah ngedrop malah bahaya loh. Tuh. Ya, kita harus kasih tahu, kita harus KIE ke pasien. Kondisinya, kalau perlu masukkan ke ruang operasi. Nggak apa-apa. Kita sering seperti itu. Kalau misalkan ada emergency, kita panggil keluarganya, kita panggil masuk ke dalam, kita suruh ganti baju, pakai baju OKA. Karena kan harus steril tuh. Jadi kita KIE, kita kasih tahu kondisinya, jadi biar dia tahu gitu loh. Kita juga berusaha semaksimal mungkin, bapaknya suruh berdoa, seperti itu kita harus memberitahu juga gitu. Intinya komunikasi memang. Gitu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup jelas yang tadi? Siap dokter, sudah dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya. Ada yang lain? Saya nggak ngasih teori ya, karena kan kamu udah dapat tau teorinya. Ini kan karena IPE aja, jadi kamu harus tahu cara-cara ininya loh, istilahnya komunikasi interpersonal. Karena memang kalau kamu nanti kerja di UGD kan kamu kan banyak orang tuh, kamu nggak kerja sendiri. Jadi kamu jangan sekali-kali seperti pahlawan kesiangan ya, jangan ya. Kamu harus ask for help, itu nomor 1. Jadi minta tolong, ada bidanmu, apa perawatmu, apa DM-mu, kamu bisa minta tolong ke mereka ya. Ambil darah ya, pasang monitor ya, pasang oksigen ya, pasang infus double line ya, itu. Sedangkan kamu fokus ke penyebabnya tadi itu. Kan kamu tanganmu steril tuh, kamu nggak boleh pegang yang lain, kamu sudah fokus ke pasien itu sudah. Yang lain ya sudah kamu tadi itu. Makanya common leader-nya itu ya kamu, dokternya tadi itu leader-nya ya. Dan kalau ada pasien-pasien yang dengan seperti ini ya harus dirujuk ya harus ditemani sama bidan merujuk atau rumah sakit yang merujuk. Misalkan rumah sakit tipe C sama nggak boleh rujuk lepas. Rujuk lepas itu artinya pasien datang sendiri gitu loh. Jadi nggak dianterin, nggak pakai ambulan. Jadi moro-moro datang sendiri itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi rujukannya harus rujukan yang ditemani ya, diantar lah. Harus seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu kerja di rumah sakit tipe C terus mau rujuk ke tipe A misalkan, ya harus temani. Jadi pasien-pasien dengan HPP, dengan preeklamsi berat, atau mungkin dengan eklamsi, kejang-kejang, kamu mau rujuk ke rumah sakit tipe A misalkan, ya harus rujuk dengan ambulan ya, ditemani oleh bidan atau perawat. Harus temani, jadi tidak boleh rujuk lepas, tidak boleh suruh, sudah Pak, berangkat sendiri ya ke sana ya, tidak boleh ya. Meninggal di tengah jalan ya salah nanti kita ya. Nanti diusut sama polisi-polisi itu nanti bahaya ya. Guys, ada yang ditanyakan lagi? Misalkan ada pasien dengan distosia bahu misalkan, lahir tapi ternyata macet di bahunya, lahirnya cuma kepala tok, bahunya nggak bisa keluar karena mungkin bayi besar. Itu juga tetap ask for help, itu juga kamu nggak bisa nolong sendirian. Kamu tetap harus apa? Manggil-manggil itu. Manggil perawatmu, manggil bidanmu, manggil sopir DM atau mungkin siapa teman sejawat untuk bantuin untuk melahirkan itu tadi distosia bahu itu juga termasuk kegawat daruratan itu distosia bahu itu. Biasanya datang dengan rujukan dari rumah sakit mana atau dari puskesmas mana. Udah buka 5 dok dari tadi, udah 8 jam yang lalu dok tetap buka 5 nggak lahir-lahir. Nah ini waspada ini. Kan
harus maksimal 2 jam kalau udah buka aktif itu, fase aktif itu 2 jam. Buka 5 tuh fase aktif itu harus paling enggak 2 jaman. Itu kalau buka sampai 8 jam ya berarti ada apa-apa. Bahayanya itu. Ternyata lahir kesangkut, kepalane tok sing keluar. Ya kayak kura-kura itu loh. Kepalane tok sing keluar tapi bahunya gak keluar. Nah itu bahaya itu. Kura-kura. Oh, iya. Wes. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas? Jelas, dokter. Kapan ujiannya? Nah, ujian apa? Ujian CBT atau UAS IPE nggih, dokter? Ya UAS IPE itu lah. Oh, lain tak sama CBT. Lah CBT tau ujiannya lah anu toh. Jepit. Gaster, Ujiannya kan dokter. Hah? Digestif sekarang, dokter. Apa namanya? Digestif, dokter. Udah GI, blok GI, dokter. Oh, sudah blok GI sekarang. Iya iya. Lah ujiannya kapan nih IPE? Tanggal apa ya? Bulan depan apa? Bulan depan kayaknya. Kemungkinan Untuk UAS mungkin IPE masih tanggal 6 Januari, dokter. Oh, masih lama ya. 6 Januari ya. Ya, wis. Iya. Soalnya kok disuruh ini tadi. Terus besok ini kamu libur berarti? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya? Ada Ocenas. Iya. Kalian libur ini besok? libur, dokter. Ya wis. Ya wis. Ya wis, anu belajar ya. Semester 5 tuh sudah skripsi belum ya? Belum, dokter. Oh, belum ya, masih milih-milih Belum, ya. dokter. Belum. Semester Masih anu 6 ya. nanti, dokter, 6 untuk ya. mulainya. Ya wis, belajar yang betul loh ya kalian. Siap, dokter. Jangan sampai merotol sekolahnya. Sekolah wis angel yo. Jadi jangan sampai merotol ya, harus sampai selesai. Harus sabar, sekolahnya lama soalnya. Tapi ya enggak apa-apa udah kecemplung ya. Harus sampai selesai, jangan sampai enggak selesai. Usahakan Siap, jangan ada nilai D dan E ya di transkrip ya. Nanti IP kamu turun nanti, eman. Nah ya kalau bisa ya 2,75 minimal loh ya, minimal. Nanti kalau kamu PPDS biar syarat administratifnya tidak tercoret. Biasanya kalau mau PPDS lagi atau mau S2 kan ada syarat IPK minimal kan gitu. Minimal kalau bisa ya minimal 2,75, syukur-syukur 3 ya. Belajarnya ya memang harus bolak-balik ya, berulang gitu loh. Diulangi, nggak bisa kalau SKS, kalau kedokteran itu. Bahannya banyak toh, kamu udah tahu sendiri toh. Siap, dokter. Ya wes gitu ya, Dek. Saya tak melanjutkan perjalanan. Siap, dokter. Dan tidak ada yang ditanyakan lagi ya, semoga bermanfaat ya. Seperti itu ya gambarannya ya kalau IPE ya, komunikasi interpersonal. Iya, dokter. Yang dokter Winta, dokter Gary sudah ya? Udah ngasih juga beliaunya ya? Sudah. Dokter Gary dan dokter Winta itu udah dokter, tapi dokter Winta nanti ada jadwal lagi, nanti diganti online juga dokter. Oh ya, ya udah. Untuk teori HPP sudah punya kan slide-nya, materinya? Ada dokter. Udah ada ya, ya wes. Ya wes. Pelajari lagi lo ya. Dipelajari lagi. Ya wes gitu dulu ya. Ayo dipimpin berdoa, ditutup ketua. Semoga Sebelum bermanfaat. mengakhiri kegiatan kelas pada malam hari ini, sebelum mengakhiri kegiatan kelas pada malam hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan.
Sudah absen nih tadi? Sudah Mbok foto absensi? Absensinya gimana? Ini cuma 161 loh. Temanmu kok Sudah protoli di-record kemana ini? tadi, Dokter. Hah? Nanti sudah di-record. Iya tah? Oke, tadi sudah di-record sama sekretaris angkatan. Sudah difoto. Terus nanti absensinya saya yang kertas tuh gimana? Absensi yang Nanti kertas tuh mungkin yang saya biasanya. koordinasikan. Mm-mm. Nanti saya koordinasikan dengan Mbak Nisa. Gitu. Oh ya wes, ya kamu bilang ya kalau saya kasihkan secara online gitu ya. Oke, tadi saya sudah konfirmasi juga sama Mbak Nisa. Oh ya wes. Nanti kalau butuh tanda tangan ya kasih ke mejaku aja, meja dosen situ ya. Nanti kalau pas saya sempat Siap. mampir tak tanda tangan ya. Siap. Ya wes, segitu dulu ya. Saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti kapan-kapan boleh kalau mau ketemu lagi. Ya udah, selamat belajar ya adik-adik. Iya, Terima dokter. kasih dokter. Ya Terima sama-sama. kasih dokter. Terima kasih banyak Terima kasih Malam. dokter. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dokter. Salam dokter. Terima kasih dokter. Ya.